Indonesia akhirnya kalah oleh Pakistan, sangat disayangkan padahal Pakistan notabene peringkatnya jauh di bawah oleh timnas Indonesia wanita atau putri, dan tidak disangka-sangka ya ternyata Isawar dicadangkan, Musdalifah Zahra juga dijadikan striker ya oleh pelatih Mochi, dan ini Pakistan bermain dengan sangat solid dengan sistem pertahanan Jose Mourinho mungkin ya. Jadi parkir bus, dan Indonesia sangat sulit untuk menembus pertahanan dari Pakistan. Dan ini terbukti bahwa beberapa pemain dicadangkan dan juga tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada. Akhirnya Indonesia di babak kedua punya banyak sekali peluang ya atas Pakistan dan tidak berhasil mencetak gol. Peluangnya nih tembakan dari jauh semua, dari luar kotak penalti semua. Ada Zahra Musdalifah, ada Claudia Schoenemann, ada Seva Imut, semuanya menendang dari luar kotak penalti. Dan shootnya itu total shoot ada 16 di babak pertama. Ya, yang on target hanya 4. Bandingkan dengan Pakistan mengandalkan counter attack ya, 2 peluang 2 gol. Gol pertama memang mengenai crossing dari pemain Pakistan mengenai Piu Manda. Akhirnya bola berubah arah dan kiper terkecoh. Dan yang kedua adalah penalti. Sayang sekali Nohan harus melanggar pemain Pakistan sehingga Pakistan mendapatkan hadiah penalti dan berhasil dieksekusi ya oleh Juha, pemain daripada Pakistan. Dan Indonesia beberapa kali bukan tanpa peluang, banyak peluangnya ya, tetapi memang sisi pertahanan dari Pakistan dari back ya, tengah itu sangat rapat sekali. Bahkan setiap pemain Indonesia itu langsung dikawal oleh 2 pemain dari Pakistan, dan itu Indonesia sangat kesulitan ya, dimana Claudia Schoenemann juga bermain kurang bagus dan akhirnya di awal babak pertama awal babak kedua langsung digantikan ya oleh Isawar dan juga Zahra Musdalifah. Semua ya bermain padahal di kandang sendiri, tapi tidak sangat tenang. Yang sangat tenang hanya satu, yaitu adalah Felicia Dezu, pemain nomor 7 gelandang, itu pemain yang sangat tenang, dan juga Safira Ika, back kapten kita, di mana pertandingan pertama tidak terlalu tenang, tetapi di pertandingan kedua sangat tenang. Namun memang sisi penyerang Indonesia ini tidak mampu mencetak gol karena rapatnya pertahanan daripada Pakistan. Dan ini sudah ya, Indonesia sudah selesai karena kalah atas Pakistan. Sudah dipastikan Indonesia tidak akan lolos ke putaran final ya untuk AFC Asian Cup Women babak kualifikasi ya. Jadi Indonesia udah nggak lolos, udah nggak akan mungkin main di Piala Asia Wanita tahun 2026 yang akan diselenggarakan di Australia. Kenapa seperti itu? Karena dari 2 pertandingan Indonesia hanya sekali menang dan juga sekali kalah, punya poin 3 ya. Dan tentunya di peringkat pertama ada Cina Taipei dengan 6 poin, dan selisih golnya adalah plus 11 ya, menang 3-0 atas Kyrgyzstan dan juga menang 8-0 atas Pakistan. Dan di pertandingan terakhir Indonesia akan menghadapi Cina Taipei. Indonesia sekarang poinnya 3 dengan selisih gol -1 ya. Dan Cina Taipei poinnya 6, selisih plus golnya adalah plus 11. Jadi kalau Indonesia ingin lolos itu harus menang dengan skor 7-0 atas Cina Taipei. Indonesia harus menang 7-0 atau 8-0, dan itu sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Bahkan mustahil bagi saya. Saya bilang karena Cina Taipei ini adalah timnasnya sangat kuat di sepak bola wanita, bahkan selalu tampil di ajang Piala Asia ya, dan beberapa kali juga menjadi juara dan juga runner up, dan saat ini posisinya di ranking FIFA Cina Taipei berada di peringkat 42 kalau tidak salah, Indonesia 95. Dan Indonesia dari 2 pertandingan dengan begitu banyak peluang, kombinasi permainan yang sangat bagus, dengan notabene lawan yang lebih lemah dari Cina Taipei tidak mampu mencetak banyak gol, hanya mencetak 1 gol dari 2 pertandingan.
dan tentunya pertandingan terakhir menghadapi Cina Taipei sudah dipastikan walaupun Indonesia menang 1-0, 2-0 itu nggak akan mengubah posisi Cina Taipei di papan klasmen karena yang dihitung adalah selisih gol ya, bukan head to head. Jadi yang dihitung adalah selisih gol. Dan itu sudah dipastikan Indonesia partai terakhir sangat mustahil ya mencetak 8 gol menghadapi Cina Taipei itu sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin di sepak bola kemungkinan bisa terjadi. Tentunya kita hanya bisa berimajinasi menghayal bahwa Indonesia harus menang besar di pertandingan terakhir melawan Cina Taipei. Kalaupun memang uh, tidak menang atau tidak lolos dari babak kualifikasi ini, itu sebenarnya tidak apa-apa karena memang Indonesia tidak punya liga ya, nggak punya liga dan hanya mengikuti turnamen event-event seperti ini aja, Piala Asia, Piala AFF ya seperti itu. Jadi ajang pertemuannya pun ya selama turnamen aja, setelah itu ya memang mereka tidak bertemu bahkan pertandingan karena nggak ada liga. Beda dengan negara lain, mungkin beberapa sudah ada liga walaupun memang liganya tidak satu musim penuh, dan itu juga boleh dicontoh oleh PSSI atau PT LIB untuk mendirikan Liga Putri Indonesia dengan sistem mungkin satu putaran seperti itu. Oke, ini sudah progres yang bagus dari tim sepak bola wanita karena memang wanita sudah kodratnya ya bukan di bidangnya sepak bola, mungkin di atlet yang lain, tapi tetap kita harus beri dukungan dan berikan kritikan. Semua bermain dengan semangat, supporter juga semangat, semua sudah memberikan yang terbaik, namun memang kita tidak mampu berhasil menembus rapatnya pertahanan daripada Pakistan. Itu juga sama yang dilakukan oleh Jose Mourinho ketika berada di Chelsea, ketika berada di Manchester United, itu sangat rapat sekali, bahkan tim-tim besar seperti Real Madrid, Barcelona pun tidak mampu menembus daripada pertahanan Jose Mourinho, dan itu hal yang wajar dalam sepak bola ya. Apabila teman-teman silahkan kasih pendapat di kolom komentar, tulis aja, nanti akan kita bahas untuk di video berikutnya. Terima kasih, wassalam.